Perkenalkan, saya Jana Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reflective writing manajemen infrastruktur digital dengan studi kasus rainwater harvesting. Di sini terdapat latar belakang, yaitu pembangunan perkotaan di Indonesia selama ini lebih banyak bertumpu pada grey infrastructure, seperti saluran beton dan tanggul yang memberikan solusi cepat, tetapi cenderung mengabaikan keterkaitan kota dengan ekosistem alaminya. Kondisi ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan di lingkungan, terutama di kota besar seperti Jakarta, antara lain banjir yang berulang, keterbatasan air bersih, serta penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Dalam konteks tersebut, green infrastruktur hadir sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pengelolaan air berbasis proses alami. Penerapan green infrastruktur seperti pemanfaatan air hujan terbukti memiliki potensi nyata dalam meningkatkan ketahanan air ke perkotaan dan mendukung pembangunan keberlanjutan, sehingga relevan untuk dikaji sebagai solusi terhadap ketimpangan lingkungan perkotaan. Kemudian di sini terdapat masalah. Yang pertama, bagaimana green infrastructure dapat memberikan solusi lebih berkelanjutan dibandingkan green infrastructure, khususnya dalam menghadapi tantangan hidrologi dan lingkungan perkotaan. Yang kedua, mengapa studi kasus rainwater harvesting di Jakarta relevan untuk dikaji sebagai bentuk refleksi terhadap krisis air bersih, ketergantungan pada air tanah. Yang ketiga, apa pembelajaran penting yang dapat dipetik dari penerapan konsep green infrastruktur dan hasil simulasi rainwater harvesting bagi pengembangan kebijakan lingkungan dan pencapaian kota di Indonesia. Kemudian di sini terdapat manfaat penulisan, yaitu memberikan wawasan yang lebih kritis tentang pentingnya perubahan paradigma dari menuju green infrastructure dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Yang kedua, menjadi referensi reflektif bagi pembaca dalam memahami potensi solusi berbasis alam, khususnya rainwater harvesting sebagai strategi ketahanan air. Yang ketiga, memberikan sudut pandang baru dan mendukung pengambilan kebijakan dalam merancang program atau regulasi yang lebih berkelanjutan di sektor air, tata ruang, dan lingkungan. Di sini terdapat refleksi dari topik 1 hingga topik 5, yaitu yang pertama terdapat konsep green infrastructure. Green infrastruktur merupakan jaringan pada ruang hijau yang saling terhubung, yang berfungsi untuk menjaga ekosistem, melestarikan ekosistem, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Infrastruktur hijau merupakan kerangka ekologis yang sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian terdapat grey infrastruktur. Grey infrastruktur merupakan sistem yang dibuat oleh manusia dengan mengandalkan beton, baja, dan struktur yang keras untuk mengontrol air. Meskipun grey infrastruktur terlihat kuat dan modern, tetapi grey infrastruktur memiliki keterbatasan dalam beberapa pengaplikasiannya. Kemudian terdapat Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs menekankan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi yang mendatang. Namun, meningkatnya banjir, polusi, dan panas perkotaan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip SDGs. Tantangan seperti lemahnya tata ruang, deforestasi, dan tekanan urbanisasi menurut kebijakan yang kuat, perubahan perilaku, serta koordinasi lintas sektor. Dalam konteks ini, green infrastruktur menjadi pendekatan penting karena menempatkan ruang hijau, air, dan ekosistem sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Kemudian terdapat hidrologi dan pengelolaan air dan dalam infrastruktur hijau. Infrastruktur hijau seperti bioswale, rain garden, permeable pavement meniru proses hidrologi alami yang sering diabaikan dalam perencanaan kota. Bioswale dan rain garden berfungsi memperlambat aliran, menyaring polutan, serta meningkatkan kualitas dan resapan air. Sementara permeable pavement memungkinkan air hujan turun kembali ke tanah dan tanpa menimbulkan genangan. Dengan demikian, infrastruktur hijau bukan hanya rekayasa teknis, tetapi juga upaya dalam menjaga hubungan antara manusia dengan alam dan keseimbangan hidrologi perkotaan. Kemudian terdapat penerapan green infrastruktur pada sektor-sektor krusial. Pada sektor hutan, pertanian, dan perencanaan kota merupakan upaya hidup berdampingan dengan alam untuk memulihkan fungsi ekosistem yang selama ini terdegradasi akibat pembangunan, sekaligus mengurangi dampak negatif seperti perubahan iklim, banjir, dan penurunan kualitas lingkungan. Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan biaya, lemahnya kebijakan, dan pemahaman tentang green infrastruktur, dan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang menuntut komitmen pemerintah, masyarakat, serta kesadaran individu demi keberlanjutan generasi mendatang. Kemudian di sini terdapat studi kasus rainwater harvesting eh, dalam penerapan green infrastruktur. Yang pertama, ada urgensi rainwater harvesting yang dimana Jakarta menghadapi banjir saat hujan dan krisis air pada saat kemarau. Akibatnya, 70% Jakarta ini memiliki ketergantungan terhadap air tanah yang memicu penurunan permukaan tanah dan dispersi air laut. Kemudian, pada eh, jurnal temuan utama pada studi Wirgianto dan Kartika tahun 2021, yaitu mereka meneliti tentang rooftop rainwater harvesting yang di mana di situ berpotensi memenuhi kebutuhan air domestik sebesar 15 hingga 30% dengan variasi antar wilayah. Potensi tertinggi di daerah Jakarta, yaitu di daerah Jakarta Selatan, dan kebutuhan tertinggi namun asupan airnya rendah itu terdapat di Jakarta Pusat. Nilai strategi Nilai strategi rainwater harvesting terbukti solusi sederhana, terjangkau, dan berbasis data, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh karakteristik kawasan dan perlu dikombinasikan dengan interferensi teknis lain. Pelajaran yang dapat diambil yaitu rainwater harvesting bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan untuk ketahanan air kota yang memerlukan perubahan perilaku masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah. Kesimpulannya, eh, dengan melalui proses refleksi terhadap green infrastruktur dan studi kasus rainwater harvesting, bahwa pembangunan kota tidak dapat lagi hanya mengandalkan pendekatan struktural konvensional. Em, tetapi green infrastruktur merupakan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengembalikan keseimbangan kota. Green infrastruktur mengajarkan bahwa alam bukan sekedar lagi ruang kosong yang bisa ditutup oleh beton, tetapi sistem yang harus kita rangkul untuk bertahan. Kota yang baik bukan didominasi dari infrastruktur abu-abu, melainkan adanya harmonisasi antara teknologi dan ekologi. Dalam seluruh proses ini, mempelajari bahwa green infrastruktur sangat erat dengan SDGs, terutama terkait air bersih, iklim, dan ekosistem.
Green infrastruktur harus dihidupkan dalam praktik perencanaan kota, seperti studi kasus rainwater harvesting menegaskan bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil yang terukur namun berdampak luas, sehingga green infrastruktur bukan hanya tentang perencanaan fisik, tetapi perubahan sikap ketika kita memahami kembali hubungan antara manusia dan lingkungan, maka solusi berkelanjutan bukan lagi sekedar konsep, tetapi menjadi komitmen untuk masa depan. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.